Oke, jadi mungkin teman-teman semua punya pertanyaan seperti ini. Gimana sih caranya atau ada tips nggak Jess untuk sukses berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit? Nah, di video ini gue bakal coba berbagi ke teman-teman semua bagaimana tips suksesnya. Buat teman-teman yang penasaran, simak video ini tanpa di-skip. Oke, jadi ngomongin soal tips sukses dalam berinvestasi di reksadana, sebenarnya itu general ya. Cuman kan setiap aplikasi itu biasanya punya beberapa fitur sendiri yang bisa ngebantu untuk kita berhasil dalam berinvestasi. Terutama kita berbicara di sini adalah Bibit ya. Dan gue mungkin teman-teman yang udah sering nonton gue tahu ya, gue udah beberapa kali sharing juga. Gue pernah berhasil berinvestasi reksadana di Bibit dengan nominal yang kecil sampai akhirnya jadi gede. Nominal itu sebenarnya variabel ya guys ya. Lo mau punya nominal kecil aja, tapi kalau lo rutin tiba-tiba terasa gede, lo juga nggak kerasa kan. Tapi kalau orang-orang kaya, ya kan itu udah biasa. Kayak dia invest 1 miliar, dia returnnya 1%. 1% dari 1 miliar tuh berapa guys? 10% aja 100 juta, ya 1%-nya sekitar 10 juta. Jadi kalau lo terpacu terhadap, oh returnnya dia 10 juta, 50 juta, ya karena dia investnya gede gitu. Nah kalau investnya kecil, gimana caranya dapat hasil yang bagus? Nah itu akan jadi PR buat teman-teman semua. Kalau gue sih, sharingnya adalah, lo ketika investasi, ya kalau tips gue ya, itu pertama, lo harus pastiin itu duit dingin. Itu duit yang lo memang sisihkan buat khusus investasi reksadana lah. Katakan lo di sini di aplikasi Bibit, ya udah, set, lo taruh aja di situ. Once lo udah udah merasa ini duit dingin, ya udah, itu bagus tuh, ya duit dingin bagus, ya. Nah dari duit dingin tersebut, lo sekarang PR-nya adalah gimana lo nentuin strategi investasi yang tepat buat lo. Jadi strategi investasi secara dasar tuh ada dua ya, secara dasarnya ya. Ada dollar cost averaging, ada lump sum theory. Lump sum theory itu lo taruh satu kali ya, atau mungkin kayak setahun sekali. Habis itu lo tunggu tuh dalam jangka panjang gimana hasilnya. Nah ada juga yang memang dia rutin. Kalau gue sangat mencintai investasi rutin, karena itu membuat kita tuh menjadi pribadi yang punya habit bagus ya. Jadi kita setiap ada duit kita sisihin, setiap bulan kita gajian kita sisihin, kita sisihin terus. Ya. Lama-lama kan sama aja kayak nabung, hasilnya jadi gede. Cuman bedanya adalah kalau di reksadana potensi dapat hasilnya tuh lebih gede dibandingkan lu taruh di perbankan sebenarnya. Cuman kan ya itu dia, yang penting lu rutin aja, lu nggak usah pikirin kayak, wah ntar bakal begini, oh nah lagi minus kayak begini. Lu harus ngerti bahwa itu tuh semua pasti akan ngalamin minus dulu gitu kalau reksadana. Jadi lu jangan berekspektasi kayak lu ngelihat 1 tahun terakhir nih untungnya 10% gitu. Ya jangan kayak gitu gitu. Lo harus sabar dulu melalui tahap-tahap itu, dan bahkan turunnya bisa drastis banget. Dan pahamin ya jenis reksadana yang lu invest. Nah, ini tips selanjutnya. Ya, jadi lu harus pahami nih, misalkan reksadana saham, oh bagusnya buat 5 tahunan ke atas. Reksadana obligasi idealnya itu untuk 3-5 tahun. Reksadana pasar uang 2 tahun ke bawah. Gitu. Jadi lo sesuaiin tuh, jangan terpatok pada untung. Udah itu aja. Kunci jangan terpatok sama untung. Fokus lo adalah nyisihin secara, katakan kalau lo pakai strategi gue secara rutin, udah ya lo udah pikirin aja tuh. Udah jangka waktu benar, udah lo fokusin aja. Ya PR-nya yang paling susahnya itu adalah kalau gua pada saat itu adalah rutin. Rutin itu susah, Pak. Karena kan setiap bulan kita juga punya pengeluaran yang beda-beda, dan tiba-tiba ada pengeluaran besar. Nah, itu PR-nya gitu. Gimana caranya lo bisa stay konsisten? Kalau gua pribadi, karena gua sebagai content creator dan influencer, ya jadi kan gua dapat dari kode referral. Dari kode referral sedikit-sedikit juga buat nambahin gua gitu. Jadi gue investnya berapa nih tadi? 1 juta jadi 1.500.000 kan lumayan kayak gitu. Atau mungkin 500.000 jadi 1 juta gitu. Itu jadi the power of consistency itu. Jadi lu cari cara aja. Kalau lu bukan content creator, lu mungkin cari kerja tambahan, atau lu mungkin ya ngebisnisin apa yang lu bisa dibisnisin. Misalkan lu suka bola, ya udah gue jual bola deh gitu ke orang, atau mungkin gue suka basket, gue jual bola basket, atau mungkin gue nyediain tempat buat bola basket, atau mungkin gue jual jersinya, ngerti kan? Jadi dibisnisin aja.
Nah, dari hasil itu konsisten, lo misalkan target 2 tahun, 2 tahun kelar, lo udah, hasilnya lo udah nggak kerasa. Kok udah segini ya? Coba bayangin kalau lo nggak invest tuh kayak gimana. Nah, terus nanti ada orang yang bilang lagi, oh nanti kalau butuh gimana? Makanya anggap aja itu duit mati guys ya. Duit mati itu duit yang memang kayak lu ya udahlah gitu. Duit hilang ya udah deh gitu. Jadi lu nggak pikirin itu duit ada. Supaya apa? Supaya lu juga lebih tenang, nggak panik. Karena keputusan yang paling jelek di investasi itu ketika kita panik. Ketika lo udah bisa, lo udah berhasil tuh. Lo jangankan target lo 1 miliar ya dalam 10 tahun. Bisa, misalkan lo kalau dengan rutin kayak gitu bisa lebih gede daripada itu. Kok bisa? Kan nggak masuk logika. Kata siapa? Ya kan emang lo pikir dalam setahun lo nggak naik karir, lo nggak naik jabatan, lo nggak punya usaha tambahan, lo nggak mau ini. Ya kan pasti lo naik dong. Ketika lo naik, masa yang lo sisihin juga sama. Nah, disitulah gitu. Yang penting tuh investasi jadiin sebagai kayak sehari-hari lo gitu loh. Jadi kayak gua makan, ya, gua harus makan setiap hari. Gua harus investasi per bulan, ya, setiap bulan gitu. Jadi lo kayak apa ya? Bagian dari habit lo dan memang itu suatu kebutuhan bukan keinginan. Dan ketika itu terjadi, sukses itu tuh bisa diraih guys di reksadana, terutama lu bisa pakai reksadana bibit. Terus juga fitur-fiturnya juga banyak yang ngebantu, ada fitur nabung rutin, ada juga fitur untuk apa namanya untuk goal setting, misalkan lo mau beli rumah, lo mau beli apa, itu kan kita lihat nih targetnya berapa, sejauh ini pencapaiannya bagaimana, berapa yang harus disisihin, kan udah gampang sebenarnya. Sekarang tinggalnya tugas lo, gimana caranya lo bisa rutin. Kalau misalkan lo butuh reminder kan di situ ada tuh nabung rutin. Nanti setiap tanggal tersebut bakal ada notif. Sih, gampang kan? Ayo makanya buat teman-teman yang belum mulai investasi bisa coba mulai aja karena memperbaiki masa depan kita juga gitu. Gue pun juga belum sempurna tapi kan tugas gue bisa sharing nih ke teman-teman semua ya. Supaya kita juga sama-sama ya belajar dan juga kita bisa improve dari keuangan juga. Buat teman-teman yang setelah ini merasa informasi gue bagus untuk kamu share, kamu coba share aja entah di TikTok, di sosial media yang lain. Dan buat teman-teman semua yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, lo bisa pakai kode referral gue juga yang ada di atas. Nah, nanti lo bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Dan itu kalau kamu mau aja, kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.